Afong pun lalu setiap hari kayak diikutin, dilihatin dan dihantuin oleh sesosok wanita tersebut dalam. Hai semuanya, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama aku di Ayah Story. Kali ini aku akan kembali lagi membahas kasus kriminal lagi cuy. Kali ini berasal dari negara Hong Kong yang terjadi di akhir tahun 90-an. Kisah kriminal kali ini bercerita tentang sebuah boneka Hello Kitty. Loh, kok boneka Hello Kitty bisa jadi kisah kriminal? Gimana ceritanya cuy? Boneka Hello Kitty tersebut menjadi pajangan di sebuah apartemen seorang pentolan mafia Hong Kong atau triad. Dan dari boneka Hello Kitty tersebut, pacar dari anak buah si bos gangster triad ini sering memimpikan hal-hal aneh tentang boneka Hello Kitty ini guys. Hingga terungkaplah kasus penghilangan nyawa tersadis di Hong Kong kala itu. Yang kasus ini terkenal dengan sebutan kasus Hello Kitty Murder. Penasaran dengan kasus kriminal Hello Kitty ini atau Hello Kitty Murder ini guys? Langsung saja kita mulai ceritanya. Let's. Kisah kriminal ini bermula dari seorang wanita muda bernama Fan Man-yi atau yang akrab dengan nama panggilan Man-yi. Man-yi ini lahir pada tahun 1976 di kota Shenzhen, Cina, yang merupakan perbatasan antara negara Tiongkok dan Hong Kong. Yang saat dilahirkan aja, kehidupan Man-yi ini udah sangat kasihan banget cuy. Karena setelah dilahirkan, Man-yi ini dibuang oleh orang tuanya di jalanan kota Hong Kong. Untungnya nih, Man-yi ditemukan oleh seseorang dan orang tersebut membawa Man-yi ini ke panti asuhan untuk dibesarkan di panti asuhan di Hong Kong sana cuy. Setelah bertahun-tahun hidup di panti asuhan hingga usia Man-yi menginjak 15 tahun, kemudian karena panti asuhan udah tak mampu membiayai seseorang remaja yang udah usianya udah 15 tahun gitu, Man-yi pun diusir secara halus dari panti asuhan tersebut agar bisa hidup mandiri dan mencari pekerjaan di luaran sana. Nah, karena Man-yi ini nggak tahu siapa orang tuanya dan cuma sebatang kara di Hong Kong sana guys, dia kemudian hidup mohon maaf sebagai gelandangan di jalanan kota Hong Kong. Karena Man-yi ini butuh juga makan ya guys ya. Kemudian bergaullah dirinya dengan remaja berandalan atau gangster di jalanan kota Hong sana. Kemudian dari pergaulan tersebut kok ya dirinya ini kebetulan salah gaul cuy. Sehingga Man-yi pun terjerumus ke dunia narkobi. Awalnya Man-yi ini ditugaskan menjadi kurir narkobi oleh teman-teman berandalannya tersebut. Kemudian dia nyicip-nyicip tuh barang haram tersebut hingga ketagihan. Dan setelah ketagihan, dirinya pun memotong jatah barang yang akan dijual ke pelanggannya. Dan lama-lama ketahuan nih, Man-yi ini sama bosnya guys, lalu dipecatlah dia menjadi kurir narkobi tersebut. Ya bagus dong, nggak jadi kurir narkobi, nggak dipenjara ya cok ya. Kemudian untuk bertahan hidup setelah dipecat jadi kurir narkobi, Man-yi ini harus melakukan tindakan-tindakan kriminal seperti nyopet dan mencuri untuk ketagihannya terhadap narkobi tadi dan untuk makan sehari-hari. Tetapi dari hasil nyopet dan nyuri aja tak cukup untuk makan dan beli narkobi guys. Sehingga dia mulai tuh terjerumus ke dunia malam dengan menjadi mohon maaf seorang PSK di jalanan kota Hong Kong. Kemudian setelah usianya menginjak 21 tahun, ia direkrut untuk bekerja di sebuah rumah bordil sebagai PSK juga guys, yang berada di distrik Sham Shui Po, yang merupakan kawasan terpadat di kota Hong Kong. Di rumah bordil ini bertemulah nih Man-yi dengan seorang laki-laki yang udah menjadi langganannya, yang bernama Eng Chi-yuan. Eng Chi-yuan ini awalnya menjadi langganan tetap Man-yi di rumah bordil tersebut. Tetapi karena keseringan bertemu, tumbuhlah benih-benih cinta di diri Man-yi dan Eng Chi-yuan ini guys, hingga mereka pun berpacaran. Lalu setelah beberapa bulan berpacaran, Eng Chi-yuan ini ingin mengajak Man-yi ke jenjang yang serius, yaitu menikah, agar Man-yi ini udah nggak bekerja lagi sebagai PSK guys. Bagus juga nih guys ya niat Eng Chi-yuan ini cuy. Singkat cerita, setelah mereka ini menikah, lalu Man-yi menjadi ibu rumah tangga yang baik dan udah nggak kerja sebagai PSK lagi cuy. Udah berubah tuh si Man-yi ini guys. Bagus tuh guys ya. Tetapi hal tersebut tidak berlangsung lama setelah anak mereka lahir. Keadaan berubah 180 derajat dari sebelumnya guys. Kebutuhan hidup mereka mulai
mulai naik karena hadirnya si buah hati ini cuy. Sedangkan Eng Ciyuan sendiri juga udah mulai jarang memberikan uang belanja pada si Manny ini guys. Dikarenakan pekerjaan Eng Ciyuan ini hanya serabutan aja cuy. Kadang kerja, kadang enggak, dan mereka pun jadi lebih sering cekcok di rumah karena masalah ekonomi. Yang kemudian karena terlalu sering bertengkar, masalah semakin besar karena Eng Ciyuan ini udah mulai main tangan nih pada si Manny. Lalu pertengkaran besar pun terjadi. Dan setelah KDART kepada Manny, Eng Ciyuan pun kabur dari rumah dan gak balik-balik lagi guys. Kemudian setelah suaminya kabur, Manny pun jadi berpikir nih mau cari kerja apa untuk menghidupi anaknya tersebut. Sehingga Manny pun kembali lagi ke kehidupan lamanya. Awalnya dirinya bekerja sebagai OB di sebuah bar. Lama-lama karena gaji OB dirasa nggak cukup untuk menghidupi anaknya, Manny pun terjun lagi nih ke dunia prostitusi dengan menjadi seorang PSK freelance di bar tersebut guys. Karena itulah salah satu pekerjaan yang dia bisa dan menghasilkan uang banyak guys. Lalu Manny pun kembali nih ke kehidupan buruk di masa lalunya yang udah ia tinggalkan cukup lama, yaitu ia mulai mabuk-mabukan, mengkonsumsi narkoba, dan terjun lagi ke dunia prostitusi tentunya guys. Singkat cerita, pada Maret tahun 1999 bertemulah Manny dengan seorang laki-laki bernama Chan Manlok atau yang biasa dipanggil dengan Manlok. Manlok ini merupakan bos dari gangster triad atau semacam yakuzanya Hong Kong lah gitu cuy. Tahu sendiri kan kalau film-film mafia Hong Kong itu kerjanya kayak apa guys ya, kalau nggak pemalakan, pemerasan, peredaran narkoba, bisnis prostitusi, atau bisnis rentenir guys. Nah sama nih sama kerjaan si Manlok ini guys, yang kebetulan gengnya Manlok ini bermarkas di sekitar bar tempat Manny bekerja guys, yaitu di distrik Tsim Sha Tsui. Dan Manlok ini kalau malam sering datang ke bar tempat Manny bekerja untuk minum-minum bersama anak buahnya. Kemudian di suatu hari saat Manlok sedang minum-minum bersama anak buahnya, lalu diajaklah nih Manny untuk nemenin Manlok minum-minum. Dan karena Manlok ini orangnya ya sifatnya agak sombong, petentang-petenteng, suka pamer uang, dan sering-sering nyawerin LC di bar tersebut, ijolah nih mata Manny melihat Manlok sering nyawer LC di malam itu guys. Lalu muncul niat buruk dari hati Manny untuk mencuri duitnya Manlok, karena dia itu kepepet guys untuk beli susu buat anaknya dan untuk kebutuhan sehari-hari gitu cuy. Tetapi tindakan Manny tersebut nggak dibenarkan ya cuy ya, jangan kalian tiru di rumah guys. Lalu ketika menjelang tengah malam dan gengnya Manlok ini udah pada teler semua, Manny pun di sini mulai beraksi nih dengan mengambil duit dari dompetnya si Manlok yang berjumlah 4.000 dolar Hong Kong. Lalu setelah mengambil uang tersebut, Manny pun meninggalkan bar untuk pulang ke kosan. Di sisi lain, beberapa menit kemudian setelah sadar dari telernya, Manlok mengambil dompet dari sakunya dan menghitung uang untuk bayar bill di bar tersebut. Lalu setelah dihitung-hitung, loh kok duitku hilang 4.000 dolar ya, kata si Manlok kayak gitu cuy. Dan Manlok pun melihat di sekelilingnya kok LC-nya nggak ada satu, alias si Manny tadi guys. Lalu Manlok pun membangunkan anak buahnya yang teler tadi yang bernama Leng Singcho dan Leng Wailun untuk mencari kosannya si Manny ini guys. Lalu kemudian Manlok pun juga menugaskan pada anak buahnya tersebut untuk menangkap Manny untuk dibawa ke markas gengnya Manlok yang terletak di apartemen Granville Road nomor 31 di distrik Tsim Sha Tsui, Hong Kong. Setelah mencari kosannya Manny ini, anak buah Manlok ini tanpa basa-basi langsung menangkap Manny di kosannya guys dan membawanya ke markasnya Manlok. Lalu setelah sampai di markasnya Manlok, Manny ini diinterogasi dan setelah didesak, Manny akhirnya ngaku nih telah mencuri duitnya Manlok sebanyak 4.000 dolar. Tahu sendiri kan kayak apa kalau mencuri duit dari bos gangster, apalagi ini bos gangsternya cuy. Awalnya Manny ini ingin ngembaliin duitnya sebanyak 4.000 dolar tadi, tapi di sini Manlok tiba-tiba mematok bunga cuy ya, namanya juga rentenir ya cuy ya. Dan Manny pun disuruh ngebalikin duitnya sebanyak 16.000 dolar Hong Kong guys. Gila nggak tuh guys, 4 kali lipatnya loh cuy. Tetapi Manny nggak punya uang segitu banyak ya. Kemudian Manny pun mengeluarkan semua isi uang di dalam dompetnya dan hanya memiliki uang 10.000 dolar
kabar aja, yaitu dari hasil kerja Elsie tadi dan duit Manlock yang udah ia curi tadi guys. Tetapi Manlock di sini nggak terima cuy dan ngikat Menyi ke tiang besi di markasnya tersebut cuy. Di markas tersebut Menyi ini diikat di sebuah ruangan nih. Lalu di situ sudah ada Manlock, anak buahnya yaitu Leng Xingqiu, Leng Wailun, dan ada seorang cewek berusia 14 tahun yang merupakan pacar dari Leng Xingqiu bernama Afong guys, cewek ini cuy. Di ruangan tersebut mulailah nih penyiksaan yang sangat kejam terjadi pada Menyi. Awalnya si Afong atau si cewek 14 tahun tadi hanya nonton aja penyiksaan tersebut. Pertamanya si Afong agak takut menyiksa Menyi, tapi setelah dipaksa oleh bosnya yaitu Manlock dan pacarnya, si Afong ini pun jadi ikut-ikutan nyiksa Menyi guys. Dan keempat orang tersebut memukuli Menyi menggunakan balok besi, ada yang menggunakan selang, ada yang menggunakan kayu guys. Dan cara mengikat Menyi ini kayak lagunya Noah cuy, yang kaki di kepala, kepala di kaki ya, atau diikatnya kakinya Menyi ini digantung guys dengan kaki di atas dan kepala di bawah. Penyiksaan Menyi ini pun macam-macam cuy. Pertama-tama mereka meneteskan tetesan lilin yang panasnya minta ampun itu ke muka dan matanya si Menyi ini cuy. Sadis bener ya guys ya. Lalu kalau Menyi udah mulai nggak sadar, mereka pun menyiram badan dan kepala Menyi ini dengan air panas guys. Ih, apa nggak melepuh ya cuy ya. Dan setelah Menyi ini sadar, mereka berempat kemudian menyiksa Menyi ini dengan tendangan dan pukulan yang membabi buta dan tanpa ampun. Kasihan banget si Menyi ini cuy. Penyiksaan tersebut berulang-ulang guys, terjadi setiap harinya dan Menyi ini dikasih minum, mohon maaf, air kencingnya keempat orang tadi guys. Dan makan sisa-sisa makanan yang udah basi dari keempat orang tersebut. Bahkan nih Menyi ini disuruh makan kotorannya si Afong tadi cuy. Nggak biadab bener ya guys ya ini guys, ini manusia cok. Setelah makan dan minum yang gak pantas tersebut, Menyi dipukuli dan disiksa lagi sama keempat orang tersebut. Dan gak boleh teriak cuy, karena kalau sampai teriak kesakitan, Menyi pun dipukul semakin keras sama keempat manusia biadab ini guys. Bahkan nih kalau lagi dipukuli, Menyi ini disuruh Manlock atau bos gangster tadi untuk ketawa terbahak-bahak kalau sedang kesakitan guys. Bener-bener udah gak waras nih cuy. Gila, dia lagi kesakitan loh si Menyi ini malah disuruh ketawa. Coba kalau nggak orang gila nggak ada lagi guys. Dan penderitaan dari si Menyi ini bukan berlangsung sehari dua hari, tapi sebulan guys. Coba bayangin kasihannya kayak apa penderitaan si Menyi ini cuy. Tubuh Menyi selain melepuh juga banyak luka karena benda tumpul, dan muka Menyi pun banyak yang memar-memar dan bengkak karena pukulan. Kok ya nggak ada yang nyariin dia ya cuy ya, kasihan banget guys. Dan suaminya pun juga kabur nggak tahu kemana, nggak ngurusin dia cok. Lalu anaknya kayaknya dititipin sama tetangga apartemennya kali ya, soalnya nggak ada info tentang anaknya tersebut cuy. Tetapi tetangga Menyi pun nggak mencari Menyi juga guys, mungkin taunya Menyi ini sedang kerja kali ya cuy ya. Tapi setelah sebulan dipukuli, Menyi akhirnya menghembuskan nafas terakhir pada sekitar tanggal 15 sampai 17 April tahun 1999. Karena terakhir kali Menyi ini hanya dipukuli oleh Manlock, Leng Xingqiu, dan Leng Wailun yang kebetulan berada di apartemen atau markas mereka guys. Nah si Afong ini entah lagi keluar kemana, soalnya nggak ada di tempat kejadian waktu itu cuy. Kemudian anak buah si Manlock ini tanya nih, mau digimana ini jasad si Menyi bos? Manlock pun menjawab, dah kalian potong-potong aja. Lalu dipotong-potonglah menjadi beberapa bagian jasad si Menyi ini guys. Dan untuk menyamarkan baunya jasad tersebut, Manlock lalu merebus potongan-potongan tubuh tersebut guys. Emang udah gila ini guys ya. Sebagian ada yang dibuang di tempat sampah dan sebagian lagi disimpan katanya untuk souvenir cuy. Orang gila mana yang souvenir bagian tubuh manusia cok. Gila, emang udah gila nih cuy ketiga orang ini guys. Kemudian yang gak habis pikir dari hal ini adalah kepala si Menyi yang masih ada rambut di kepalanya tersebut ditaruh di sebuah boneka Hello Kitty yang berada di ruang tamu apartemen markas dari Manlock tersebut cok. Gila
Jadi nih, boneka Hello Kitty gede yang berbentuk putri duyung di apartemennya Manlok ini dikeluarin isi busanya guys. Lalu di kepala Hello Kitty tersebut ditaruhlah nih kepala si Manny yang udah direbus tadi. Terus masih sisa tengkoraknya doang guys. Dan masih ada rambutnya lagi tengkorak tersebut cuy. Setelah tengkorak itu dimasukkan ke kepala boneka Hello Kitty ini, lalu ditutup lagi dengan busa dan dijadikan pajangan di ruangan apartemen yang menjadi markas gengnya Manlok tersebut cuy. Abis itu mereka membersihkan sisa-sisa cairan merah yang berceceran di lantai agar nggak ada barang bukti gitu guys. Lalu mereka pun santai nongkrong-nongkrong aja kayak biasanya gitu cuy. Di markas ini kayak nggak terjadi apa-apa gitu guys. Awalnya nih mereka ini biasa-biasa aja nongkrong di apartemen tersebut. Tetapi lama-kelamaan ruangan apartemen tersebut menjadi kayak bikin merinding gitu cuy. Tetapi ketiga orang yang nggak beretika ini biasa-biasa aja guys, tinggal di situ dengan santainya gitu cok. Si Afong atau si cewek 14 tahun tadi bolak-balik bertemu pacarnya di apartemen tersebut guys. Kalau dia lagi ngelewatin boneka Hello Kitty tersebut yang dipajang di ruang tamu apartemen tersebut nih, kayak gimana gitu guys kalau ngelewatin boneka tersebut. Semacam mata dari boneka tersebut tuh terus-terusan ngeliatin si Afong guys. Nah si Afong ini kan nggak tahu cuy kalau kepala si Manny ini tengkoraknya ada di dalam boneka tersebut. Karena si Afong ini nggak ada di saat kejadian ini meninggalnya si Manny tadi kan ya guys ya. Dia lagi keluar itu. Lalu kalau tanya kok Manny nggak disiksa di situ lagi gitu, taunya si Afong ini Manny udah dibuang sama ketiga orang penghuni apartemen tadi guys. Setelah itu Afong ini malah pengen nginep nih guys di apartemen yang hawanya udah nggak enak tersebut. Afong ini bucin pengen berduaan nih sama pacarnya gitu cuy. Tetapi baru sehari menginap, malamnya Afong bermimpi dihantui sesosok wanita berambut panjang dengan berlumuran cairan merah dan badan penuh luka. Tapi si Afong ini belum tahu nih kalau sesosok yang ada di mimpinya tersebut adalah si Manny, karena mukanya nggak jelas di mimpi Afong cuy. Dan di mimpi Afong ini wanita tersebut bilang, "Afong, kepalaku di mana?" Dan Afong pun terbangun dari tidurnya cok. Habis itu Afong pun lalu setiap hari kayak diikutin, dilihatin dan dihantuin oleh sesosok wanita tersebut dalam pikirannya. Bisikan di mimpi yang bilang kepalaku mana tadi masih terngiang-ngiang di pikiran Afong ini guys. Dan karena udah ketakutan, Afong memberanikan diri untuk lapor polisi cuy. Tahu nggak dia lapor apa? Pak polisi kata Afong. Mau lapor pak? Lapor apa dek? Kata pak polisi. Ini pak, saya selalu dimimpiin seorang wanita berlumuran cairan merah dan luka-luka, tapi nggak tahu saya mukanya. Dan wanita tersebut bilang, kepalaku mana gitu pak. Polisi sambil geleng-geleng kepala bilang, ini kantor polisi dek, bukan kantor paranormal. Adek ke paranormal aja sana, atau enggak ke psikiater, atau adek ini lagi mabok kayaknya ya. Kata pak polisi kayak gitu guys. Dengan rasa malu yang udah menyelimuti dirinya, Afong pun akhirnya cabut dari kantor polisi tersebut cuy. Dan di malam harinya Afong pun kembali dimimpiin sesosok wanita yang sama seperti kemarin. Di mimpi Afong kejadiannya persis di ruang tamu apartemen yang menjadi markas Manlok ini guys. Dan di mimpinya tersebut sesosok wanita tadi hanya mengacungkan tangannya ke boneka Hello Kitty yang ada di ruangan tersebut guys. Gitu aja sama diem cok. Ini nunjuk kayak gitu guys, di boneka Hello Kitty gini guys, nunjuk kayak gitu coy. Dalam hati Afong, wah ini si mayat Manny nih, si mayat Manny nih guys. Afong lalu bangun dan tanya pada pacarnya, apa mayat Manny berada di dalam boneka Hello Kitty di ruangan tamu itu? Dengan setengah sadar pacar Afong pun bilang, enggak, cuma kepalanya doang aja yang ada di boneka Hello Kitty. Afong pun sontak kaget dong guys ya mendengar pengakuan tersebut. Dengan ketakutan Afong pun cabut dari apartemen lalu pulang ke rumahnya.
Dan keesokan harinya, Afong dengan ketakutan dan dihantui rasa bersalah lapor kembali nih ke kantor polisi lagi guys, dan mengakui kejadian sebenarnya tentang penyiksaan dan penghilangan nyawanya si Manyi ini guys, yang dilakukan oleh dirinya dan ketiga orang yang tinggal di apartemen, yaitu Manlok, Leng Singcho, dan Leng Wailun. Lalu setelah mendengar laporan dari Afong, polisi pun langsung datang ke TKP dan menggeledah isi dari apartemen tersebut guys. Polisi lalu mengetok pintu di apartemen tersebut, kemudian memeriksa nih seluruh ruangan. Dari ruangan tersebut udah tercium aroma amis di dalamnya gitu cuy. Kemudian melihat polisi yang menggeledah di apartemen tersebut, ketiga orang yang berada di apartemen langsung memasang muka yang ketakutan guys. Si siapa tadi? Si Manlok, Leng Singcho, dan Leng Wailun tadi cuy. Dan gak disangka-sangka secara mengejutkan polisi menemukan sebuah tengkorak manusia yang masih ada rambutnya berada di dalam kepala Hello Kitty tersebut. Awalnya sebelum ditemukan polisi ini mencet-mencet tuh isi di dalam boneka tersebut guys. Soalnya setelah memeriksa seisi ruangan gak ditemukan barang bukti sama sekali cuy. Lalu setelah itu badan-badan boneka Hello Kitty ini dipencet-pencet oleh polisi guys. Polisi lalu kemudian mencet-mencet kepala boneka Hello Kitty berbentuk putri duyung tersebut. Loh, kok keras ya? Kemudian polisi baru merobek boneka tersebut dan ditemukanlah tengkorak manusia. Kemudian dengan gercep polisi pun lalu menangkap ketiga orang yang berada di apartemen tadi, yaitu Manlok, Leng Singcho, dan Leng Wailun untuk diperiksa di kantor polisi. Dan setelah itu tengkorak manusia tersebut diperiksa untuk diotopsi. Kemudian setelah beberapa hari hasilnya cocok dan emang tengkorak tersebut milik Van Manyi. Dan semua laporan-laporan dari Afong ini emang benar adanya cuy. Lalu setelah hasil forensik dan interogasi dari keempat pelaku ini cocok, berita penghilangan nyawa si Manyi ini langsung geger di seluruh negara Hong Kong guys. Media-media dan TV santer memberitakan kasus tersebut, yang akhirnya Manlok, Leng Singcho, dan Leng Wailun dijadikan tersangka atas penyiksaan dan penghilangan nyawa Manyi. Lalu Afong yang saat itu masih di bawah umur karena masih 14 tahun tak dijadikan tersangka. Lagi pula Afong lah yang melaporkan kasus tersebut dan memberikan info dengan sangat kooperatif sama polisi. Lalu saat kejadian meninggalnya Manyi, Afong ini nggak ada di tempat kejadian guys, tapi dia kan juga ikut nyiksa gitu guys. Tetapi dalam persidangan si Afong ini nggak dihukum guys. Dan Afong yang nggak dihukum tersebut juga menjadi kontroversi di kasus ini cuy. Masyarakat banyak yang menghujat dan membuli si Afong ini guys. Dan di dalam persidangan Afong dan ketiga orang tadi pun menceritakan kejadian yang sebenarnya dari penyiksaan sampai Manyi meninggal. Setelah itu pemotongan tubuh dan memasukkan kepala Manyi ke Hello Kitty juga diceritain semua guys sama keempat orang tersebut. Lalu setelah beberapa kali sidang, akhirnya Manlok, Leng Singcho, dan Leng Wailun dijatuhi hukuman atas penghilangan nyawa Van Manyi, dan ketiga orang tersebut dijatuhi hukuman seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Sedangkan Afong seperti yang udah aku ceritain tadi, Afong dapat kekebalan hukum dari pemerintah Hong Kong karena saat kejadian masih di bawah umur guys, dan memberikan saksi yang sangat kooperatif terhadap polisi. Lalu tidak ada di TKP waktu Van Manyi ini meninggal dunia. Tapi kan